Pemirsa Bali TV, pekerja migran Indonesia asal Bali yang pulang kampung menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya beberapa di antaranya telah dinyatakan positif COVID-19. Akibatnya kepulangan mereka mengundang pro dan kontra, bahkan tidak sedikit yang terang-terangan menolak kepulangan mereka. Pemerintah Provinsi Bali mengambil sikap mengakomodir kepulangan dengan pertimbangan mereka adalah bagian dari warga Bali. Catatan penting, pemerintah melakukan pengawasan dengan protap kesehatan. Baik pemirsa, saat ini kita telah terhubung dengan Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia Cabang Bali, Bapak Dewa Susila. Selamat malam Bapak Dewa, Om Swastiastu. Om Swastiastu yang ada di studio dan juga pemirsa Bali TV yang budiman. Baik Pak Dewa, bisa dijelaskan kepada pemirsa Bali TV ini apakah ada data yang jelas, ini ada berapa sebenarnya jumlah pekerja migran asal Bali yang bekerja di kapal pesiar dan juga di darat? Oke, saya luruskan dulu ya. Jadi kalau data yang ada di KPI, jadi kami khusus untuk para pelaut. Gitu. Pelaut, ya. Pelaut yang ada di kapal pesiar, berbendera asing ya, atau pelaut yang bekerja di kapal pesiar. Baik. Ya, kapal niaga gitu ya. Jadi sekarang kita fokus karena yang terbanyak hampir 95% bahwa para pelaut dari Bali itu bekerja di kapal pesiar. Jadi data yang ada di kami saat ini ada sekitar 22.000 lebih gitu ya. 22.000 lebih, baik. Ya, yang sudah pasti ya dari 404 kapal yang ada di dunia dan ada 12 perusahaan terbesar. Yang 12 besar perusahaan gitu ya, seperti ada Royal Caribbean Cruise Line, ada Norwegian Cruise Line, ada Carnival Cruise Line dan lain sebagainya. Jadi kita ambil dari 12 perusahaan kapal pesiar itu datanya sekitar 22.000 yang ada di KPI Bali. Baik, Pak Dewa, ini ada berita bahwa ini ada pihak yang menolak kepulangan pekerja migran ke kampung halaman. Nah, bagaimana ini tanggapan dari kawan-kawan PMI, Pak? Oke, ya pertama-tama ya kami sangat menyesalkan ya adanya penolakan tentang tenaga migran khususnya yang mereka baru datang dari kapal pesiar, karena bagaimanapun juga mereka adalah saudara-saudara kita yang sedang merantau mencari nafkah untuk menghidupi keluarga yang mana seperti kita ketahui secara langsung dan secara langsung dampaknya jelas ke masalah devisa di Bali itu sendiri. Namun demikian, kami memaklumi penolakan atau tanggapan masyarakat Bali itu sendiri terhadap tenaga migran kami. Dalam artian, kami memaklumi karena memang di beberapa kasus kebetulan itu ditemukan para tenaga migran yang datang dari luar negeri, mereka terinfeksi virus COVID-19 ini. Namun sekali lagi bahwa mohon masyarakat Bali menyikapinya dengan bijaksana, karena seperti kita ketahui yang kita tes selama ini dengan tes itu adalah para PMI kita ini. Ya jelas otomatis kasus itu terlihat menonjol sekali di PMI ya. Jadi kita bukan mau membuat gaduh atau jadi harus kita waspadai bahwa yang terjangkit atau penularan itu bisa dari mana saja, gitu kan. Nah, tapi ketika kita bicara tenaga PMI, kita lihat prosesnya, gitu ya, bahwa di kapal saya bisa buktikan gitu loh. Saya bisa buktikan, saya punya video-videonya tanpa rekayasa, saya langsung terjun langsung ke lapangan, gitu ya, bahwa bagaimana ketatnya ketika kasus ini terjadi, mereka mengadakan karantina yang sangat-sangat luar biasa di atas kapal. Kemudian
ketika mereka sudah dinyatakan lolos, setelah lolos yang minimal di karantina 14 hari di atas kapal, kemudian mereka pengecekan suhu tubuh, kemudian pengecekan oksigen dalam darah itu dilakukan setiap hari. Itu memang benar-benar karena selama tidak ada penumpang di atas kapal, mereka tidak ada pekerjaan dan mereka terisolasi, yang memang selalu dijaga tes kesehatan. Nah, kemudian ketika mereka pulang ke Bali, kita tahu sendiri bahwa protokoler atau protap yang sudah ditetapkan oleh tim Satgas ini sangat ketat. Mereka harus lagi mengikuti rapid test, gitu ya, dan diadakannya di atas kapal loh, bukan mereka turun ya. Kemudian saya juga akan dikarantina lagi selama 14 hari, jadi double karantina gitu ya. Dan belakangan ini dari sekian ratus yang kita sudah kapal keempat hari ini, kita sama sekali tidak menemukan hasil dari rapid test itu negatif. Gitu. Nah, kalau kita bicara masalah PMI yang terinfeksi ini, kita harus akui bahwa itu kejadiannya sebelum tanggal 27 Maret, gitu ya. Kalau saya tidak salah ini ya, catatan. Jadi yang mana sebelum tanggal 27 Maret kan kita memang belum ada alat untuk rapid test. Ya, banyak kita katakanlah kecolongan gitu ya, karena mereka bisa dari darat maupun dari udara yang tanpa melalui rapid test ini. Nah, sehingga bisa saja tertularnya di bandara atau ketika mereka sedang dalam mengadakan perjalanan pulang gitu loh. Jadi tolong yang terpenting adalah bagaimana kita mensosialisasikan terhadap masyarakat, bagaimana sistem penularannya, dan jangan terlalu dibesar-besarkan. Kita tidak meremehkan penyakit ini. Cuman ketika kita bicara tingkat kematian, sekali lagi kita bicara secara data dan fakta bahwa bukan kita meremehkan orang, nyawa itu memang sangat berharga gitu kan, walaupun nyawa pun. Tapi ketika kita bandingkan dengan virus-virus lainnya, ini jauh lebih rendah. Artinya tingkat kematiannya itu sangat rendah, tingkat kemampuan virus untuk membunuh manusia itu sendiri ini sangat rendah, karena hanya dengan kita menjaga imun tubuh kita supaya kuat dengan cara hidup sehat, itu kita bisa melawan virus itu. Dan yang terpenting lagi adalah bahwa masyarakat Bali melawan itu salah satunya adalah dengan memunculkan confidence kita ya, percaya diri. Jika kita sudah tidak percaya diri, itu akan mengganggu sistem imun tubuh kita, dan ya mental ini sangat berpengaruh gitu loh. Bahwa melihat seperti bahwa penyakit ini adalah penyakit yang sangat mematikan, dan juga melihat bahwa penyakit ini datangnya pasti dari PMI misalkan. Nah, ini yang fenomenanya harus dirubah gitu ya. Kalau toh memang ada kasus-kasus, kita akui. Saya pribadi saya mengakui, tapi lagi dilihat persentasinya itu sangat kecil dibanding yang mereka sudah tiba di Bali. Kira seperti itu. Baik, jadi para migran tersebut telah melakukan beberapa tes yang begitu ketat sebelum kembali ke Bali, Pak ya. Baik, Pak Dewa, apa yang menjadi harapan pekerja migran asal Bali ini kepada pemerintah? Ya, kami berharap pemerintah segera mensosialisasikan dari tahap aparat terendah, gitu, dalam hal ini mungkin dari klien dinasnya gitu, kemudian dari desa adat, lurah dan lain sebagainya, mensosialisasikan tentang COVID-19 ini. Itu yang paling penting, bahwa kita memang harus waspada, tapi tidak perlu ditakuti. Karena ketika walaupun kita berhadapan, katakanlah kita berhadapan dengan si penyandang infeksi, ketika kita tidak bersentuhan, kita menggunakan masker untuk bicara, jadi bahwa penularan ini selain dia perlu media gitu kan, dia juga perlu yang istilahnya hydropet gitu ya. Jadi kalau tidak ada cairan itu tidak akan si lawan bicara itu tertular. Jadi benar-benar sosialisasi ini yang kurang, yang menurut kami. Jadi beberapa saya datangi
yang menolak itu apa sih alasannya? Maaf ya, alasannya sangat-sangat tidak masuk akal dan sekali lagi, mohon maaf, cara berpikir mereka benar-benar boleh dikatakan ortodok ya. Jadi mereka tidak mengerti tentang penyebarannya, tentang virus ini bagaimana, dan mereka langsung berasumsi yang sangat negatif. Itu sangat kita sayangkan. Jadi artinya bahwa mereka tidak pernah mengerti bagaimana sistem penularannya, bagaimana virus ini menular, dan tingkat bahayanya seperti apa. Itu yang mereka tidak mengerti. Hampir yang saya tanyakan, 80% mereka tidak mengerti. Gitu loh. Jadi kami berharap pemerintah segera mensosialisasikan dan tolong bantu saudara-saudara kita, naikkan juga mentalnya mereka bahwa jangan sampai mereka juga terpukul ya dengan kejadian ini terus terjadi penolakan sementara mereka kalau boleh memilih mungkin kita manusia atau tidak ada orang yang mau tidak ada yang mau sakit Pak ya, jauh dari keluarga, jauh dari istri dan lain sebagainya. Nah, mohon ini dimaklumi dan kami himbau kepada masyarakat tolong dimengerti bahwa PMI adalah bukan satu-satunya pembawa virus COVID-19 ini dan segala sesuatu bisa terjadi. Ya, kita waspada dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dewa Susila, Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia Cabang Bali atas waktunya dalam wawancara kami di Bali Post Talk. Dan pemirsa tetaplah di Bali TV, salam Indonesia.